Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Ananda kelas 1 semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, karena tema 1 kemarin sudah selesai, kalian semua sudah mengerjakan penilaian harian ya. Semoga semua mendapatkan nilai terbaiknya. Nah, mulai hari ini untuk belajar tematik, pada tema 2 belajar dengan Ustazah Zahra. Nah, tema 2 bersama Ustazah Zahra yaitu tema kegemaranku. Nah, mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar belajarnya. Ya, pertemuan ke-1 kita ada 3 mata pelajaran. Ya. Yang pertama adalah mata pelajaran PPKN KD 3.2 yaitu tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan itu apa sih? Aturan adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh aturan dalam bermain dan berolahraga yang pertama yaitu menggunakan perlengkapan olahraga untuk keselamatan. Contohnya ketika teman-teman naik sepeda itu menggunakan keselamatannya yaitu apa? Ada menggunakan helm dan juga pengaman yang ada di lutut serta menggunakan sepatu. Nah, itu contohnya. Yang kedua, melakukan pemanasan sebelum olahraga untuk mencegah cedera. Nah, ini sangat penting teman-teman. Untuk olahraga kita harus melakukan pemanasan supaya otot-otot kita itu lentur. Jadi nanti tidak sakit setelah olahraga. Yang ketiga, bermain tidak boleh curang. Ya, atau harus sportif, menerima kekalahan dan mengakui keunggulan atau kemenangan. Selanjutnya ada contoh aturan yang harus dipatuhi di rumah. Kalau tadi adalah aturan bermain dan berolahraga, sekarang contoh aturan di rumah. Yang pertama, ketika kalian bermain, itu harus membereskan mainannya pada tempatnya. Jadi menaruh mainan yang ada di tempatnya. Tidak boleh berserakan di mana-mana. Nanti berantakan rumahnya. Selanjutnya yang nomor 2, berpamitan kepada orang tua jika mau keluar rumah. Nah, ini wajib ya. Karena nanti supaya orang tua tahu kalau Mas Riki mau TPA di masjid. Jadi orang tua jika mencari nanti ke masjid. Selanjutnya nomor 3, menaruh barang-barang pada tempatnya. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi barang-barang yang ada di rumah seperti baju kotor yang biasanya ditempatkan di kasur, itu mulai hari ini silakan menaruh baju-baju kotor itu pada tempatnya, dibuat keranjang atau dimasukkan ke dalam ember atau lebih baik lagi langsung dicuci karena kondisi saat ini adalah pandemi, jadi kita harus rajin-rajin membersihkan sesuatu yang ada pada diri kita atau di lingkungan kita. Nah, yang kedua, kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.5, yaitu kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek. Nah, ini tentang olahraga. Tentang olahraga. Kalian tahu kan olahraga? Olahraga itu apa? Dalam olahraga itu ada berbagai cabang. Di antaranya berjalan, berlari, bersepeda, dan berenang, dan lain-lain. Masih banyak lagi olahraga yang lainnya.
Nah, sebelum olahraga diharuskan melakukan pemanasan supaya tidak mengalami cedera atau sakit. Seperti yang Ustazah ucapkan tadi, pemanasan dilakukan untuk melenturkan otot kita. Nah, ini contoh olahraga yang berjalan, ada bersepeda, ada berlari, dan juga ada yang berenang. Olahraga dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Individu itu sendirian, yang dilakukan sendirian, contohnya seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan berenang. Ini yang individu. Kalau yang kelompok seperti apa? Nanti Ustazah terangkan di slide berikutnya. Dan olahraga bisa menggunakan alat ataupun tidak. Nah, yang menggunakan alat coba. Siapa tahu? Yang menggunakan alat contohnya adalah bersepeda itu. Yang digambar sepeda itu menggunakan alat sepeda. Sudah jelas. Menggunakan helm untuk pengaman. Nah, sudah paham ya untuk olahraga individu ya. Nah, untuk olahraga yang berkelompok itu contohnya adalah ada sepak bola, ada bermain kasti, kemudian ada basket, dan lain-lain. Nah, untuk yang slide ini banyak juga olahraga yang tradisional yang biasa dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Contohnya, gambar pertama itu ada lompat tali. Nah, yang kedua, sini ada engklek atau Sunda Manda. Kemudian ada ular tangga, ada balap karung. Nah, kalian semua sudah pernah belum melakukan olahraga tradisional ini? Ada berbagai macam bentuknya. Ada yang main petak umpet, ada lagi main egrang. Banyak sekali ya. Ustazah tidak bisa menuliskan satu persatu di sini. Nanti di buku kalian sudah ada macam-macamnya. Kemudian, kegiatan apa saja untuk menjaga kesehatan kita? Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, kalian harus makan makanan yang sehat. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, bangun tidur pagi hari. Jadi tidak kesiangan ya. Biar badannya sehat. Yang keempat, tidurnya cukup. Tidak terlalu malam untuk berangkat tidurnya dan bangunnya juga tidak kesiangan. Selanjutnya, yang terakhir kita belajar SPDP KD 3.2 yaitu mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, di sini ada macam-macam bunyi. Yang pertama adalah bunyi alam, yaitu bunyi yang dari alam. Contohnya adalah bunyi petir. Ada contoh lain adalah bunyi ombak. Ada lagi bunyi angin. Nah, itu adalah bunyi yang alam. Selanjutnya, yang kedua adalah bunyi buatan yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah bunyi alat musik gitar, jreng 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 jreng, piano, ding 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 ding. Dan ada bunyi gitar dan ada bunyi alat musik apa? Seruling. Ada drum. Kemudian bunyi bel sekolah, dedet. Ada bunyi HP, ding 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 ding. Nah, itu termasuk bunyi buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, itu tadi materi yang di pertemuan pertama tema 2 kegemaranku. Selanjutnya untuk hari ini Ananda mengerjakan tugas yang pertama Mapel PPKN KD 3.2 mengerjakan buku mozaik kegemaranku 1B. Ya, ini ya, yang 1B di halaman 4 dan 26. Nah,
Selanjutnya, mengerjakan Bahasa Indonesia KD 3.5 di buku yang sama di halaman 15. Nanti kalian sendiri halaman 15 ya. Yang terakhir, mengerjakan SBDP 3.2 di buku yang sama juga pada halaman 19. Nanti jika ada yang masih bingung atau belum bisa dipahami, bisa bertanya ke guru tematiknya masing-masing ya, atau guru kelasnya masing-masing. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Mohon maaf jika terlalu cepat. Dan terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Mari kita berdoa setelah belajar. Berdoa membaca hamdalah. Wahid isnain salasah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar, selamat mengerjakan ya.